Yap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dalam acara webinar tentang arah kebijakan penggunaan APBD tahun 2021 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mumpung masih suasana bulan Syawal, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami menyampaikan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Bapak Ibu sekalian, saya Iing Mursalin. Saya akan memandu acara webinar hari ini yang temanya sangat menarik dan pembicaranya juga para jagoan dari kementerian dan lembaga yang bisa memberikan kita masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran di tahun 2021 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Bapak Ibu, dari catatan yang kami terima sampai saat ini sudah hampir 700 peserta yang bergabung pada acara webinar. Ada yang dari Nabire, apa kabar dari Nabire? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ada yang dari Selayar, kemudian ada yang dari Aceh. Bahkan ada yang dari universitas, saya lihat dari Universitas Sumatera Utara, dari teman-teman NGO juga bergabung. Mudah-mudahan sekali lagi materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, webinar ini kita akan bagi dalam 3 sesi. Sesi pagi adalah pembukaan, nanti akan hadir bersama kita Bapak PLT Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Edward Sigalingging. Beliau adalah pelaksana harian Dirjen Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di sesi berikutnya kita akan kedatangan Bapak Kepala BKKBN bersama dengan Ibu Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian di sesi setelah makan siang, kita akan bersama dengan Bapak Dirjen Cipta Karya dari Kementerian PUPR, kemudian Ibu Kepala Biro Perencanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup beserta dengan Bapak Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Nasional dari Kementerian Bappenas. Itu pembicara yang akan bersama kita satu hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan disampaikan di menu Q and Answer. Kalau Bapak Ibu lihat di menu Zoom itu ada menu Q and Answer. Nanti teman-teman panitia akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pesertanya banyak, jadi kemungkinan pertanyaannya akan banyak. Jadi kami mohon maaf tidak bisa menampilkan semuanya. Kami akan pilih mana yang menurut kami mewakili banyak pertanyaan dan akan disampaikan kepada panelis. Kemudian nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta dari daerah untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para pembicara. Bapak Ibu sekalian, nanti materi akan kami sampaikan melalui link yang akan di-share oleh teman-teman panitia. Dan silakan dicatat link materinya dan silakan diunduh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara ini saya mengundang Bapak Abdul Muiz. Beliau adalah pelaksana tugas Deputi Bidang Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mumpung masih bulan Syawal juga, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat peserta webinar dari Provinsi Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting. Pertama,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi meskipun dilakukan melalui mekanisme berbeda dari biasanya. Pada hari-hari terakhir ini kita banyak berdiskusi melalui mekanisme online karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Namun demikian saya berharap semoga diskusi kali ini tetap dapat dilakukan dengan baik tanpa mengurangi nilai substansinya. Saat ini kita berada dalam situasi darurat COVID-19, namun demikian pemerintah tetap menempatkan program pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, meskipun kita punya kedaruratan, tetapi upaya percepatan pencegahan stunting harus tetap dilakukan. Berbagai penyesuaian tentu saja harus dilakukan dalam pelaksanaannya di lapangan untuk menyesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, prevalensi stunting pada tahun 2019 berdasarkan hasil survei status gizi balita yang dilakukan oleh Balitbangkes adalah sebesar 27,2%. Angka tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Maupun antara program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga memobilisasi berbagai sumber daya untuk mendukung pencapaian target tersebut, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan hasil penandaan yang dilakukan oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan terhadap anggaran 18 kementerian dan lembaga tahun 2020, alokasi anggaran terkait dengan pencegahan stunting adalah sebesar 27,5 triliun, yang merupakan akumulasi dari anggaran untuk intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Anggaran tersebut di luar dana transfer ke daerah dan dana desa yang turun melalui berbagai mekanisme yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan tanpa ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Sehingga pemerintah daerahlah yang tahu persoalan ini, real yang ada di lapangan serta strategi pemecahannya. Pemerintah pusat telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang terdiri dari 5 pilar, yaitu 1. Komitmen politik dari pimpinan nasional provinsi, kabupaten, kota hingga ke tingkat desa. 2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. 3. Konvergensi program pusat, daerah, dan desa. 4. Ketahanan pangan dan gizi. Dan 5. Monitoring dan evaluasi. Stranas juga telah menetapkan intervensi prioritas yang terdiri dari intervensi spesifik dan sensitif, serta keluarga 1000 harapan pertama kehidupan sebagai sasaran prioritas. Strategi nasional tersebut harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan stranas dengan penyesuaian pada kondisi lokal di daerahnya masing-masing. Pemerintah juga diharapkan dapat menempatkan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk tahun 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan 100 kabupaten kota prioritas baru untuk percepatan pencegahan stunting. Sehingga pada tahun depan akan ada 360 kabupaten kota yang menjadi lokasi prioritas percepatan pencegahan stunting. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di kabupaten kota, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana alokasi khusus terkait percepatan pencegahan stunting, yaitu DAK fisik maupun DAK non-fisik. Acara webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar yang telah dilakukan sebelumnya, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan tema arah kebijakan DAK terkait percepatan pencegahan stunting untuk tahun anggaran 2021. Dengan adanya webinar ini diharapkan
kabupaten kota yang menjadi lokasi prioritas dapat mengetahui lebih dalam tentang arah kebijakan APBD untuk percepatan pencegahan stunting dan DAK terkait stunting tahun 2021. Namun demikian, meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana DAK kepada kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota diharapkan untuk tetap dapat mengalokasikan dana dari APBD masing-masing untuk program dan kegiatan terkait pencegahan stunting. Pemerintah kabupaten kota diharapkan tetap melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi di wilayahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah kabupaten kota juga diminta untuk memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk dapat menggunakan dana desa bagi pelaksanaan percepatan pencegahan stunting. Pelaksanaan webinar ini dari sisi waktu sangatlah tepat, karena saat ini pemerintah daerah sedang dalam proses penyusunan RAPBD untuk tahun 2021. Selain itu, saat ini pemerintah daerah juga dalam proses pengusulan DAK kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar pemerintah daerah dapat mengikuti acara webinar ini dengan seksama dari awal hingga akhir dan segera menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tidak seluruh kabupaten kota menyampaikan usulan untuk memperoleh DAK yang terkait dengan percepatan penurunan stunting dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah kabupaten kota yang menjadi lokasi program percepatan pencegahan stunting untuk mengoptimalkan penggunaan DAK yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya ingin menyampaikan selamat mengikuti webinar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, Ibu Kirana, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Bapak Edward Skelingging, Pelaksana Harian, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bapak Danis Sumadilaga, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Ibu Ayu Dewi Utari, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Bapak Basah Hernowo dari Bappenas yang telah bersedia untuk menyampaikan materi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini akan membawa kebaikan bagi pembangunan manusia Indonesia ke depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa meskipun kita menghadapi kondisi kedaruratan saat ini, tapi tetap pencegahan stunting menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu ya. Oleh karena itu kita tetap harus bekerja bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah mentargetkan bahwa stunting akan turun hingga 14% pada tahun 2024. Ini tentu saja harus kita capai sama-sama, tidak mungkin hanya pemerintah pusat. Pak Abdul Muiz tadi juga menyampaikan bahwa ini harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang tahu persoalan real di lapangan seperti apa, gitu ya. Nah, untuk mendukung itu, Pak Abdul Muiz tadi menyampaikan pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar. Tadi disampaikan hasil tagging dan trackingnya Bappenas ada 27,5 triliun di luar dana transfer ke daerah dan dana desa untuk melaksanakan program ini, gitu ya. Dan salah satunya nanti tentang DAK yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Abdul Muiz juga menyampaikan bahwa webinar ini sangat penting dari sisi waktu, sangat tepat. Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan RAPBD untuk tahun 2021 dan proses pengusulan DAK untuk tahun 2021. Oleh karena itu, Pak Abdul Muiz berharap Bapak Ibu sekalian dari daerah bisa mengikuti acara webinar ini hingga selesai, karena semua pembicaranya penting,
jadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah 832 peserta yang bergabung bersama kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Edward Sigalingging. Beliau adalah pelaksana harian Dirjen Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang akan menyampaikan tentang arah kebijakan penggunaan APBD tahun 2021 untuk percepatan pencegahan stunting. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami menyampaikan bagi saudara-saudaraku yang merayakan selama Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami dimintakan menyampaikan terkait dengan peran APBD dalam penanganan masalah stunting. Bapak Ibu yang kehormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan yang lalu baru dilaksanakan Musrembang Nasional yang sebelumnya didahului dengan Musrembang RKPD. Pemerintah dalam hal ini melihat karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 yang intinya melakukan agar pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk 3 hal. Pertama, penanganan masalah kesehatan, yang kedua penanganan masalah ekonomi, dan yang ketiga penanganan masalah social safety net. Oleh karena itu, kaitan dengan itu ada 2 skenario yang dimintakan oleh Menteri Dalam Negeri. Pertama, skenario pertama, apabila pandemi COVID ini selesai di 2020, maka dilakukanlah refocusing, realokasi APBD tersebut. Yang pertama, yang 3 hal itu untuk pemulihan. Dan yang kedua adalah untuk melaksanakan yang sangat-sangat prioritas. Yang kedua, skenario kedua, apabila pandemi COVID ini masih berlanjut sampai di tahun 2021, maka perlu penanganan instruksi Menteri Dalam Negeri ini perlu dilanjutkan. Dan yang kedua, baru melaksanakan yang menjadi program-program prioritas. Ada 5 arahan Bapak Presiden yang terkait dengan untuk RPJM Nasional 2020-2024, salah satunya itu adalah pembangunan manusia. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan tadi Pak Deputi, Pak Muiz tadi sudah menyampaikan ada 5 pilar yang skenario kita untuk penanganan masalah stunting. Tugas Kementerian Dalam Negeri dari 5 pilar itu adalah bagaimana konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional dan daerah serta masyarakat itu bisa terlaksana secara optimal. Dan saya mungkin tidak perlu menjelaskan ini satu persatu lagi karena nanti para narasumber sebelum nantinya akan menyampaikan itu. Yang kedua adalah kita sudah menetapkan 8 aksi konvergensi integrasi penurunan stunting bagi kabupaten kota. Ini sampai akibat adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah yang seharusnya sekitar bulan April Mei itu sudah harus melakukan namanya rembuk stunting. Ini laporannya kok enggak masuk-masuk ke kita. Barulah kita buat surat edaran tanggal 26 Mei yang lalu, walaupun ada kondisi pandemi COVID ini, maka rangkaian 8 rencana aksi itu agar pemerintah daerah tetap melaksanakan. Maka baru minggu yang lalu ada beberapa daerah yang sudah menginformasikan kepada kami untuk melaksanakan rembuk stunting. Salah satu adalah melihat bagaimana yang kami perannya di Jenbangda ini adalah bagaimana memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1000 HPK di lokasi yang menjadi prioritas. Yang kedua, bahwa 8 aksi konvergensi ini merupakan BINUAS provinsi pada periode transisi hingga April 2019
untuk menyasar pelaksana aksi tersebut mulai dari proses perencanaan aksi 1 sampai dengan aksi yang ke-8. Oleh karena itu, untuk memastikan itu, kalau kita lihat kerangka pikir penurunan stunting ini sudah kita buat pedoman dan juknis kepada pemerintah daerah, mulai dari strategi, intervensinya apa, outputnya apa, dan intermediate outcome-nya apa, dan dampaknya apa. Maka sesuai dengan RPJM nasional di 2020-2024, target kita untuk capaian 14% itu bisa tercapai. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangan kami, perannya Kemendagri, kita setiap tahun itu melakukan rapat koordinasi teknis, Rakortek namanya. Salah satunya tujuannya Rakortek tersebut adalah memastikan target-target nasional itu bisa tercapai dan dilaksanakan, dieksekusi oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, masalah stunting ini yang memberikan kontribusi terhadap yang kita sebut dengan intervensi sensitif dan spesifik, apakah Menteri Kesehatan yang langsung turun ke daerah atau SKPD, KL-KL yang turun ke daerah, ya apakah mereka yang langsung? Pertanyaannya seperti itu. Tapi ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 23, urusan itu sudah diotonomkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka walaupun itu target nasional, tapi yang mengerjakan itu adalah pemerintah daerah. Itu tujuan kita. Yang kedua, kita memastikan apa yang menjadi prioritas nasional. Kita bersama Bappenas yang melakukan rapat koordinasi teknis Rembang tadi, itu kita bersama-sama setiap awal tahun. Hasil Rakortek Rembang tersebut, itu kita tuangkanlah dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri, Mendagri menerbitkan yang disebut dengan pedoman penyusunan RKPD. Kebetulan hari Sabtu yang lalu baru Pak Menteri Dalam Negeri menandatangani peraturan Menteri Dalam Negerinya. Mohon izin kami belum bisa share karena harus minta ini dengan Kementerian Hukum dan HAM. Yang intinya di sana adalah memastikan apa yang menjadi program prioritas nasional harus sinkron ya dengan apa yang menjadi Kebetulan Kemendagri juga menerbitkan Permendagri nomor 86 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan, judulnya panjang tapi intinya adalah penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di daerah, mulai dari RPJPD-nya, jangka panjangnya, jangka menengahnya, RKPD-nya sampai renjanya. Permendagri ini adalah sebagai guidance bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaannya. Oleh karena itu, untuk penurunan stunting ini, kita mintakan kepada peran provinsi, pertama adalah menyiapkan kebijakan berkaitan dengan pencegahan dan penurunan stunting. Ini beberapa pemerintah daerah, sebagai komitmen dari pemerintah daerah tersebut, bahkan ada yang sudah menuangkan dalam bentuk peraturan daerah. Artinya komitmen antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk bersama-sama menangani masalah stunting ini. Yang kedua, walaupun yang pertama tadi, walaupun dari 260 kabupaten kota, hasil monitoring dan evaluasi kami belum seluruhnya berkomitmen seperti itu gitu. Baru yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah membuat pencegahan stunting ini tertuang nantinya di dalam setiap dokumen perencanaan daerah. Yang ketiga, memaparkan tim koordinasi. Yang keempat, mengalokasikan anggaran baik provinsi untuk penanganan masalah sesuai dengan kewenangan dia. Selanjutnya perannya kabupaten kota, ini saya pikir yang sangat penting, sama menyiapkan kebijakannya. Yang kedua, melaksanakan SPM. SPM, ada 3 SPM urusan yang bersentuhan langsung dengan penanganan masalah stunting. Satu di urusan KPU-an, yang kedua di urusan pendidikan, yang ketiga di urusan kesehatan. Artinya, karena perintah di Undang-Undang 23, pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM karena itu menjadi prioritas nasional dan wajib mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan SPM. Artinya secara simultan dan secara paralel, kalaupun pemerintah daerahnya tidak menjadi lokus prioritas di 260 ini, ya tetap pemerintah daerah yang lain yang bukan lokus itu melaksanakan SPM.
Artinya kalau SPM ini dilaksanakan secara konsisten, karena di Undang-Undang 23 diamanatkan, pemerintah daerah wajib ya memprioritaskan pelaksanaan ini dan harus targetnya 100%. Contoh umpamanya di PU penyediaan sanitasi, limbah dan di PU termasuk masalah lingkungan. Demikian juga di pendidikan, masalah PAUD, dan yang di kesehatan ada 5 urusan yang bersentuhan langsung dengan masalah SPM mulai dari ibu hamil. Jadi ini harapan kami SPM itu harus dilaksanakan secara konsisten. Kementerian Dalam Negeri ini sudah menetapkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi nomenklatur program dan kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Artinya stunting tidak hanya masalah tanggung jawabnya Kementerian atau Dinas Kesehatan, tapi lintas sektoral. Ini yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kami sudah sering sosialisasi dan kebetulan kami punya tenaga ahli di 6 regional. Kita ingatkan dan kita sudah bekali tenaga ahli ini untuk mengingatkan kembali pemerintah daerah menyusun 8 rencana aksi itu dengan secara kalau kita sebutkan dengan bersama Bappenas, kita sebutkan dengan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Artinya penanganan masalah stunting tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, tapi lintas sektoral, Dinas PU, Dinas Pertanian, pemberdayaan anak dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Kalau di tingkat KL, ada 12 KL yang terlibat, mungkin di pemerintah daerah. Termasuk juga kita mintakan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dana desa, itu kita lihat. Oleh karena itu, di pedoman penyusunan RKPD, sebagai contoh di Permendagri 90 itu bisa dilihat di slide nomor 23, itu ada mulai dari urusan kesehatan, pekerjaan umum, sosial, itu sudah ada kodifikasi nomenklatur program dan kegiatan. Artinya tinggal teman saya nanti di Bapeda, tolong di tagging ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting, ada nggak di Dinas PU menangani masalah stunting, ada nggak di Dinas Pertanian dan sebagainya. Inilah yang memastikan. Tadi disinggung oleh Pak Deputi tadi, ini sedang berlangsung untuk proses DAK, mungkin dari Kementerian Kesehatan menginformasikan DAK tersebut itu untuk dipergunakan dalam penanganan masalah stunting. Jadi sebagaimana tadi yang kami sampaikan tadi, instruksi Menteri Dalam Negeri untuk refocusing realokasi anggaran tadi untuk diprioritaskan kepada penanganan masalah kesehatan. Artinya tidak hanya karena kasus COVID yang dibiayai, tapi secara keseluruhan adalah menyangkut masalah kesehatan, masalah TB, masalah stunting dan lain sebagainya. Karena persoalan kesehatan di Republik kita ini banyak yang menjadi PR kita, sampai Bapak Presiden juga sudah menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2016 tentang GERMAS namanya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini adalah salah satu upaya-upaya untuk pencegahan berbagai Nanti siang kami akan bicara dengan Kementerian Kesehatan menyangkut masalah lingkungan, kesehatan lingkungan. Karena kita dengan adanya kasus pandemi COVID ini, pemerintah baru menyadari arti pentingnya masalah kesehatan lingkungan. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Harapan kami nanti kami sudah linkkan atau sudah konektifkan nantinya Permendagri 90 tadi kepada e-budgeting. Jadi ini sudah connect antara e-planning dengan e-budgeting. Demikian yang dapat kami sampaikan, bisa kita kembangkan dalam diskusi. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edward atas materinya. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan Pak Edward, ada beberapa poin yang bisa kita catat. Yang pertama adalah meskipun kita masa darurat COVID-19, Pak Edward menyampaikan bahwa stunting tetap menjadi prioritas meskipun ada refocusing anggaran. Gitu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada keterkaitan yang sangat erat antara pencegahan stunting dengan pencegahan COVID, gitu ya, karena kuncinya ada di imunitas tubuh. Untuk meningkatkan imunitas tubuh kan butuh asupan gizi yang baik, gitu ya, dan asupan gizi yang baik juga akan menentukan status gizi anaknya, terutama pada ibu hamil, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, stunting merupakan target nasional yang harus disinkronkan dengan perencanaan di tingkat daerah. Oleh karena itu Pak Edward tadi menyampaikan bahwa
pencegahan stunting harus dimasukkan dalam setiap dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah. Kemendagri sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk di dalamnya pedoman penyusunan RKPD untuk tahun 2021 yang mudah-mudahan bisa segera disahkan oleh Kumham ya, Pak Edward ya, karena itu akan menjadi acuan bagi teman-teman di daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran untuk tahun depan gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Edward juga menyampaikan tentang standar pelayanan minimum yang minimal itu ada 3 SPM yang terkait gitu ya dengan stunting, yaitu bidang KPU-an, pekerjaan umum, kemudian pendidikan dan kesehatan. Meskipun sebetulnya ada SPM-SPM lain ya yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan upaya percepatan pencegahan stunting. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik dari peserta yang ada di rumah maupun lewat chat. Nanti saya akan mintakan beberapa peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Hingga saat ini peserta sudah 958 orang. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, dan acara ini bisa diikuti juga lewat channel YouTube dengan judul Arah Kebijakan APBD tahun 2021 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Baik, Pak Edward, Pak Abdul Muiz, ini sudah ada satu penanya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan di NTT, Bapak Yohanes. Silakan, Pak Yohanes. Baik, sambil menunggu koneksi, Pak Yohanes. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak Yohanes? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Waduh, nonton. Baik, terima kasih. Baik, silakan, Pak. Silakan. Ya, bisa didengar suara saya, Pak? Baik, Pak. Bagus, bagus sekali. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan upaya pemerintah daerah untuk penanganan stunting lewat penganggaran dalam APBD tahun 2021. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih karena kali ini lingkungan hidup bisa kami libatkan sebagai salah satu stakeholder yang terlibat langsung dalam upaya penanganan stunting di daerah. Berkaitan dengan itu, kondisi kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan, maka hal-hal yang bisa kami sampaikan, yang pertama, sesuai dengan arahan yang disampaikan bahwa keterlibatan stakeholder sangat penting. Nah, kendala kami di daerah adalah ketika kami bangun koordinasi dalam hal penganggaran. Nah, untuk itu mungkin harapan kami agar kementerian lembaga juga perlu lebih tegas dalam pengalokasian anggaran khusus untuk penanganan stunting. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk Kementerian Desa, lebih ditekankan untuk alokasi dana desa, prosentasi itu betul-betul konsisten, sehingga bisa menjadi dasar untuk kami dari Badan Perencanaan Daerah ketika melakukan asistensi berkoordinasi untuk anggaran itu kami pastikan digunakan atau dimanfaatkan secara baik untuk penanganan stunting di desa. Dalam kondisi COVID, dana desa ini bisa lebih optimal dalam pemanfaatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yohanes dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehat-sehat di sana ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya Pak. Baik, Pak Abdul Muiz, Pak Edward, ini ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Yohanes ya. Yang pertama tentang keterlibatan lingkungan hidup sebagai menu baru DAK yang dikaitkan dengan stunting yang fokus pada persampahan gitu. Kemudian yang kedua tentang kendala koordinasi ya Pak di proses perencanaan penganggaran. Yang ketiga tentang dana desa gitu ya. Mungkin pertanyaan lebih ke dua yang terakhir ya. Pak Edward mungkin bisa menyampaikan tanggapan atas pertanyaan dari Pak Yohanes dan mungkin Pak Muiz kalau ada beberapa hal yang ingin ditambahkan silakan. Mungkin kita mulai dari Pak Edward terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Mendagri memang baru hari Sabtu kemarin menandatangani pedoman penyusunan RKPD di 2021. Memang mohon maaf agak terlambat karena ada yang harus kita lakukan penyelesaian sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri tadi, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 untuk melakukan refocusing dan relokasi APBD untuk tahun 2021, jadi agak terlambat. Yang intinya di sana, tolong Bapak suatu nanti kaitan dengan aksi pertama umpamanya mendata analisis situasi, bisa saja di satu daerah atau di satu desa berbeda kasusnya dengan desa lain. Desa lain mungkin masalah air minum nggak ada masalah, tapi masalah lingkungan mungkin bisa menjadi topik. Oleh karena itu kita harapkan kita melakukan melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan koordinasi lintas SKPD dalam hal penyusunan. Di pedoman yang sudah ditetapkan Pak Mendagri itu kita sudah coba bangun, walaupun bukan dengan judul stunting. Contoh PU itu programnya adalah pembangunan air minum atau sanitasi dan sebagainya, bukan dengan judul stunting, tapi itu adalah menjawab untuk penanganan masalah stunting. Demikian juga di sektor pertanian, mungkin programnya, kegiatannya, apa kaitan pertanian dengan stunting? Antara lain suatu ada pengembangan pertanian yang berbasis organik, karena pasti orang akan lebih sehat mengkonsumsi produksi pertanian yang organik daripada yang banyak pestisidanya. Lingkungan, saat ini kita lagi konsen ini masalah limbah ini Pak. Nah, saya informasikan tadi, kami nanti jam 10 akan rapat dengan lintas KL, karena dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata limbah B3 itu menurut Undang-Undang 23, pemerintah yang melakukan pengelolaan, provinsi itu menyimpan secara sementara, kabupaten kota hanya mengumpulkan. Padahal di Undang-Undang Lingkungan itu jelas mengamanatkan siapa penghasil limbah, dia yang bertanggung jawab. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup enggak pernah kami punya anggaran, punya institusi untuk mengelola limbah B3 karena undang-undangnya mengamanatkan seperti itu. Di pembentukan rumah sakit, pengelolaan limbah rumah sakit itu menjadi salah satu prasyarat. Tapi kan kita nggak pernah mengetahui awalnya kalau ada kasus pandemi seperti ini yang mengakibatkan menumpuknya limbah-limbah B3. Karena ini dikhawatirkan, maka kebijakan kita, bagaimana pengelolaan limbah itu pendekatan kewilayahan. Ini ada limbah B3, pengelolanya itu di Cilengsi, maka limbah dari Lampung harus dibawa naik kapal Pak, sampai ke Cilengsi. Khawatirnya di Selat Sunda itu hilang gitu Pak. Ini khawatirnya dampaknya nanti terjadi menimbulkan penyakit baru. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan koordinasi dalam penyusunan APBD tadi, kita harapkan Bapak sebagai Kepala Bapeda itu artinya sampai saya istilahkan staging Pak. Bapak staging lah nantinya program-program kegiatan dan harus dikawal. Ya, saya singgung tadi masalah SPM. Ini kalau SPM ini dilaksanakan secara konsisten, maka saya bisa mengatakan 40% untuk yang kebutuhan yang spesifik tadi itu bisa terpenuhi. Nah, ini antara lain
kita harapkan. Baru yang terakhir masalah dana desa, ini ada Permen Dagri tentang namanya SPM. Jadi di tingkat desa juga ada SPM, Pak Ing. Jadi SPM ini kewenangan desa. Maka penanganan untuk SPM ini walaupun bukan SPM yang dimaksud dengan PP nomor 2, tapi SPM yang skala desa, Pak, apa yang prioritas. Ini kita juga awalnya contoh masalah yang Bapak sampaikan tadi dengan adanya pandemi Covid ini, dana desa pun harus kita todong ya untuk memberikan bansos-bansos yang tidak terdapat, artinya tidak terpenuhi oleh APBN. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ing, moderator. Kami kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Edward atas jawabannya, dan nanti beberapa hal disampaikan sangat penting. Nanti saya akan coba tambahkan. Mungkin sebelum saya tambahkan, Pak Abdul Muiz mau menambahkan beberapa apa? Terima kasih Pak Ing. Terima kasih Pak Yohanes dari Timur Tengah Selatan ya. Saya menyampaikan apresiasi karena Bapak hari ini berkenan untuk hadir bergabung dengan kami dalam rangka penyelarasan ya, bagaimana kita melakukan penganggaran begitu. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Yohanes di TTS ini memang sangat penting, bahwa lingkungan hidup ini merupakan salah satu unsur dari DAK yang sangat penting gitu. Kita tahu bahwa ternyata berdasarkan penelitian pencegahan stunting itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dari murni yang berkaitan dengan kesehatan seperti yang kita pikirkan, tetapi ternyata ada banyak unsur yang itu ternyata dipenuhi, yang dipengaruhi juga oleh unsur-unsur yang non kesehatan gitu, yang kemudian kita sebut sebagai intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, lingkungan hidup yang tadi Pak Galigeng juga menerangkan bahwa ini ternyata kaitannya banyak, berkaitan dengan sampah juga, ada limbah B3, begitu, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan begitu. Apa hubungannya limbah B3 dengan stunting gitu ya. Jadi ternyata ini banyak sekali kaitannya, sampah. Kelihatannya wah ini sampah kan kalau di daerah biasanya cuma dikumpulkan begitu saja dan mudah dihilangkan. Tapi ternyata sampah ini menjadi permasalahan kita bersama yang harus kita selesaikan, dan pengaruhnya memang sangat besar begitu. Berdasarkan penelitian bahwa intervensi sensitif ini, di mana sampah masuk, lingkungan hidup masuk di sana, itu pengaruhnya sampai 70%, sedangkan intervensi spesifik itu hanya 30% begitu. Nah ini yang kita harus pahami bersama. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi bersama, dan nanti insya Allah akan hadir juga wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Pak Yohanes mungkin bisa berdiskusi, menanyakan apa sih yang harus kita lakukan untuk penganggaran di 2021 begitu. Saya kira koordinasi tidak hanya dilakukan di daerah, di pusat, kami juga bersungguh-sungguh atas saran dari Bapak Wakil Presiden bahwa kita memang harus berkoordinasi dengan kuat, baik di pusat dan daerah. Dan hari ini kita mengkomunikasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini saya kira sangat penting supaya mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman di daerah ini bisa disampaikan, dan tentu kami dari pemerintah pusat, ada Pak Galigeng, PLH Dirjen Bangda, akan sangat senang membantu Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Ing. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz, Pak Edward Sigalingging, Bapak Ibu sekalian. Dari dua panelis kita dapat jawabannya. Yang pertama, memang lingkungan hidup sangat terkait erat, oleh karena itu mulai tahun ini pemerintah pusat memasukkan lingkungan hidup sebagai salah satu DAK yang dikaitkan dengan percepatan pencegahan stunting gitu ya. Bagi kalau lihat 5 pilar STBM itu, Bapak Ibu sekalian, 2 pilarnya adalah pengelolaan air limbah dan persampahan ya. Dan itu kita sudah tahu lah itu kaitannya seperti apa yang bisa menyebabkan diare dan lain-lain. Kemudian yang lingkungan hidup juga sebetulnya terkait sama kualitas air minum. Nanti mungkin sesi siang kita bisa diskusikan itu dengan Ibu Kepala Biro Perencanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Kemudian terkait koordinasi, Pak Sigalingging dan Pak Muiz sudah menyampaikan ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri ya Pak ya, tentang pelaksanaan 8 aksi integrasi
dan itu bisa dijadikan sebagai acuan sebetulnya bagi Bapak Ibu di Kabupaten Kota tentang pelaksanaan koordinasi di lapangan, dari mulai pembentukan tim koordinasi yang harus lintas sektor, analisis situasi aksi 1 gitu ya, sampai ke penyusunan perencanaan di aksi 2 gitu, sampai ke evaluasinya nanti di aksi 8. Jadi kalau Bapak Ibu terutama untuk kabupaten baru yang menjadi prioritas di tahun 2021, mungkin pedoman-pedoman bisa dibaca terlebih dahulu sebelum Kemendagri melakukan pendampingan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada penanya lain dari Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, yaitu Bapak Ari Kurnia Arnold dari Bapeda. Pak Ari? Pak Ari, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih. Sehat semua ya, di Rokan ya. Ya, Baik, silakan Pak, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Abdul Muiz dan Pak Edward Sigalingging, mungkin bisa langsung saja ke pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Pak kepada Pak Abdul Muiz dan kepada Pak Edward. Berdasarkan dari pemaparan beliau tadi, bahwa di tahun 2024 ada angka 14% yang harus kita capai dalam target nasional untuk penanggulangan stunting. Di sini ada dua mungkin yang menjadi pertanyaan kami. Yang pertama tentunya untuk pelaksanaan penanggulangan stunting di Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2021, tentunya kami berkaca kepada hasil di 2020 ini, namun sampai saat ini kami belum mendapat kepastian apakah dari pemerintah pusat masih ada melakukan penilaian kinerja terhadap kabupaten kota untuk pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua, tentunya kami sejalan dengan Pak Yohanes dari Timur Tengah Selatan tadi mengenai koordinasi penganggaran. Sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa koordinasi bukan hanya dilakukan di tingkat pusat dan daerah, tetapi antar lembaga juga. Kebetulan di sini kami juga hadir dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, PU, dan lain-lain. Namun kami di sini mengharapkan, karena kalau berdasarkan cerminan dari APBD 2020, untuk berharap penuh kepada anggaran kita di 2021 itu mungkin tidak bisa full, Pak. Tidak bisa penuh kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya kami besar harapan kami di Kabupaten Rokan Hulu untuk ada koordinasi yang lebih fokus dari pusat untuk kegiatan ataupun program-program yang disampaikan dari pusat ke daerah untuk penanggulangan stunting ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Kurnia atas pertanyaannya. Pak Gangging, Pak Abdul Muiz, ada dua pertanyaan yang saya catat dari Pak Ari gitu ya. Yang pertama adalah tentang aksi 8 ya Pak, evaluasi kinerja gitu. Apakah akan dievaluasi tiap tahun gitu? Ini kan Kemendagri nanti yang melakukan. Kemudian untuk 2021 sepertinya tidak bisa full support gitu ya, karena ada COVID dan yang lain-lain. Mungkin nanti kita butuh dukungan yang lebih itu Pak dari pusat kepada tiap kabupaten kota. Itu dua hal yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya persilakan Pak Edward. Baik, terima kasih Pak Ari Kurnia. Jadi untuk penanganan masalah stunting ini Bapak Presiden kita sangat konsen sekali Pak. Sampai di tingkat KL yang saya bilang tadi 12 KL itu turun gunung Pak. Untuk memastikan sampai dari dana desa dan dari dana sektor pendidikan itu saya silakan turun gunung supaya target itu bisa terpenuhi. Alangkah kagetnya di RPJM zamannya Pak SBY itu ada sebenarnya penanganan masalah stunting, tapi mungkin tidak sangat konsen. Tapi sebegitu Pak Jokowi ini sangat konsen Pak. Alangkah kagetnya kita, ternyata waktu 2016 itu angka itu sampai angka 37%. Ini 4 tahun kemudian, tadi Pak Abdul Muiz tadi menyampaikan data terakhir itu sudah di atas 28, artinya tidak lagi di angka 30. 2018 yang lalu masih 30,8, tapi di awal di 2020 itu sudah mencapai angka 20. Bahkan Bapak Presiden menginginkan berharap, kenapa harus 14?
Bisa nggak 1 digit? Itu dimintakan kepada kita. Maka oleh karena itu kami dari Ditjen Bina Bangda ini sangat berat sekali tugas tanggung jawab kami, Pak, memastikan karena kamilah yang mensinkronkan antara program pusat dengan daerah bersama Bappenas. Itu benar nggak tereksekusi target-target itu seperti itu memang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab kami. Oleh karena itu kami aksi 8 itu sangat kita sudah membuat satu pedoman, Pak. Bahkan setiap saya mengusulkan, Pak, kalau perlu ini pedoman penilaian kinerja ini kita perlu tuangkan dalam Permendagri. Karena nantinya di Permendagri itu sekaligus kita memberikan punish dan reward ya, reward. Karena selama ini sampai Pak Mendagri, Pak Tito ini pernah mengatakan kenapa kita pemerintah selalu mengapresiasi yang reward ya. Tapi yang panis, yang tidak pernah peduli, kita nggak pernah memberikan panis teguran. Seharusnya kita umumkan. Kalau daerah ini nggak peduli, ya biarlah sosial masyarakat yang artinya menilai dia seorang kepala daerah atau aparat pemerintah daerah, dia concern atau tidak. Oleh karena itu kami sudah menuangkan di dalam websitenya Ditjen Bina Bangda ada penilaian. Tahun yang lalu ada 3 provinsi, memang kita mintakan provinsi yang melakukan pelaporan. Ternyata provinsi, ada 3 provinsi, nggak perlu saya sebutkan di sini, yang tidak melaporkan, Pak. Ini seharusnya ada teguran. Kita ingatkan memang, artinya bahasanya Pak Tito itu, ini harus ditegur ini. Nah, ini karena bagaimanapun ini targetnya pemerintah. Jadi berbeda Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang sebelumnya. Kalau Undang-Undang sebelumnya, pemerintah daerah tidak taat dengan program pusat, yang nggak ada sanksinya, Pak. Tapi di Undang-Undang 23 ini, sewaktu SPM menjadi prioritas nasional, Bapak tidak kerjakan, itu ada sanksinya, pasal 68, Pak. Mulai sanksi administrasi sampai kepada sanksi pemberhentian. Sanksi administrasi ya memang artinya diberhentikan sementara selama 3 bulan. Nanti sewaktu tidak konsisten untuk tahun berikutnya, ya disitulah yang kita bangun bahwa dari Undang-Undang Otonomi Daerah, baru di Undang-Undang 23 ini ada penegasan bahwa otonomi daerah itu, pemerintahan daerah itu bagian dari satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Undang-Undang Dasar 45 pasal 4, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Artinya di sini bahwa pemerintah Pak Jokowi berwenang untuk intervensi. Pilkadanya memang nggak bisa intervensi Bapak Presiden. Tapi begitu Bapak menjadi bupati, wali kota, gubernur, haruslah konsisten melaksanakan program-program pemerintah. Itu yang perlu kita tegaskan dari undang-undang sebelumnya dengan undang-undang 23 ini. Demikian penjelasan kami, Pak Moderator, kami kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Edward atas penjelasannya. Pak Muiz, mau menambahkan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari dari Rokan Hulu. Saya senang sekali Bapak mengajukan pertanyaan. Ini saya kira sangat penting karena Bapak tadi menanyakan mengenai target di 2024 ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah mulai Presiden dan Wakil Presiden komitmen bahwa target kita di 2024 untuk penurunan prevalensi stunting ini 14%. Ini memang luar biasa dan kita harus bertekad bulat mencapainya itu karena sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden gitu. Kita tidak perlu khawatir karena kalau saya kutip dari Ibu Menteri Keuangan pernah menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang reachable gitu, istilah dari Ibu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani. Jadi kita punya harapan untuk mencapai itu dan kita harus yakin bahwa kita memang bisa mencapai itu. Oleh karena itulah maka kita bersama-sama bertekad antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapainya. Kami di Sekretariat Wakil Presiden itu juga membuat tim untuk percepatan penurunan stunting ini. Jadi kami bersama-sama dengan Pak Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, kami selalu berkoordinasi dengan baik agar aksi-aksi yang kita laksanakan bersama ini memang bisa mencapai targetnya begitu. Kami juga mempunyai dashboard untuk memonitoring seluruh kegiatan data berkaitan dengan pencegah stunting ini dan mohon kerjasama dari teman-teman di daerah agar data-data dari daerah itu bisa terus
dilaksanakan dengan baik gitu, karena itu akan kita monitor sebagai bahan penetapan kebijakan di pusat begitu. Jadi ini sangat penting saya kira agar data-data yang kita terima dari teman-teman di daerah itu memang real, apapun yang ada itu kita bisa mohon disampaikan dengan baik ke pusat dan nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman di kementerian lembaga. Seperti tadi kami sampaikan bahwa ada 23 kementerian lembaga yang bekerja berkaitan dengan pencegahan stunting. Ini luar biasa. Dan kami di Sekretariat Wakil Presiden tentu akan dengan senang untuk membantu Bapak Ibu sekalian saling berkoordinasi, dan seperti hari ini kita mengkomunikasikan dengan teman-teman daerah apa sih yang memang harus kita kuatkan lagi, program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman daerah. Saya kira itu tambahan saya Pak Iing. Jadi saya kira harapan saya adalah teman-teman daerah ini berkaitan dengan data, ini sangat penting, jadi tolong data-data yang berkaitan dengan stunting itu apakah berkaitan dengan intervensi spesifik atau berkaitan dengan intervensi sensitif, ini terus bisa diupload melalui aplikasi yang sudah ada. Kami juga tentu memfasilitasi teman-teman di pusat mengenai penguatan baik aplikasi maupun sosialisasi yang berkaitan dengan e-learning. Kami juga akan dukung supaya komunikasi ini tetap berjalan dan data-data yang berkaitan dengan stunting juga kita bisa dapatkan gitu. Karena ini akan sangat menentukan bagi Pak Wapres untuk menentukan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting ini. Terima kasih Pak I. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz, Pak Edward Sigalingging. Mudah-mudahan Pak Ari tadi ya, Pak Ari dapat menangkap jawaban dari kedua panelis kita, gitu ya. Dan memang koordinasi ini menjadi satu hal yang sangat krusial ya Pak, di mana-mana ketika sebuah program melibatkan banyak pihak, maka koordinasi menjadi kunci gitu. Dan acara ini sebetulnya salah satu bentuk koordinasi Satwapres dengan Kemendagri dan KL-KL lain, gitu ya. Karena memang pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama dan Pak Wapres ingin memimpin langsung gitu ya Pak, percepatan pencegahan stunting untuk memastikan bahwa ini menjadi prioritas semua pihak gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya dalam beberapa menit ke depan kita harus mengakhiri sesi ini, dan Pak Muiz dan Pak Sigalingging, saat ini peserta kita sudah 1.013 orang Pak, luar biasa banyak. Saya lihat ada dari kota Pontianak gitu ya, kota Balikpapan, kemudian ada dari Padang Panjang, Nabire, Simele, dan yang lain-lain hampir dari seluruh Indonesia. Ada dari NTT, tadi kita sudah lihat. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung gitu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini. Sekali lagi yang ingin bertanya nanti silakan dimasukkan dalam chat kita, dan jangan lupa ada lomba foto, silakan nanti diupdate Instagramnya yang punya Instagram ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin minta kesediaan Pak Edward Sigalingging bersama Pak Muiz untuk menyampaikan statement penutup untuk memberikan arahan kepada kabupaten kota apa yang harus dilakukan untuk pencegahan stunting di tahun 2021. Saya mulai dengan Pak Abdul Muiz terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Iing. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi sangat tinggi atas semangat kerja dari Bapak sekalian di daerah, tetap semangat begitu. Saya ingin menyampaikan salam juga dari Pak Wapres. Semoga kinerja kita ini untuk penurunan pencegahan stunting ini mendapat berkah dari Allah SWT, karena ini demi masa depan Indonesia. Jadi Pak Wapres sangat mengapresiasi kinerja Bapak sekalian yang tetap semangat walaupun dalam situasi COVID-19 yang ini memang terjadi di mana-mana. Mungkin ini bukan hanya cobaan, tapi ini juga anugerah. Karena bagaimanapun juga kita harus keluar dari permasalahan ini. Kita tidak boleh mundur, kita harus tetap maju, semangat, tanpa terpengaruh apapun. Gitu. Jadi saya berharap target-target kita, terutama untuk pencegahan stunting, bahwa di 2024 kita bisa mencapai penurunan sampai 14% ini bisa tercapai. Dan kita tetap melakukan ini dengan semangat, dengan senyum, dengan bahagia, tanpa harus bersitegang dengan COVID-19 ya. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edward. Baik, pertama-tama kami menyampaikan kepada TP2AK. Ini Pak Deputi, Pak Ing,
yang melaksanakan rapat melalui virtual secara online kepada 1.000 pesertanya tadi. 1.000, Pak. Ini memberikan perhatian. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian yang sangat serius. Kami menyampaikan terima kasih, tidak hanya Kemendagri yang punya tanggung jawab, tapi ini berkolaborasi, terintegrasi antar KL di tingkat pusat melaksanakan ini. Yang segianya kami di bulan April yang lalu akan melakukan semacam workshop, Pak. Tapi karena kondisi pandemi COVID ini, itu terpaksa tertunda, tapi kebetulan Kemendagri itu punya 6 regional TA kita selalu komunikasi dengan mereka untuk mereka berperan untuk memfasilitasi kabupaten kota. Sekali lagi, apa yang dipertanyakan dari Rokan Hulu tadi, bisa nggak 14%? Kenapa tidak bisa, Pak? Kalau kita melaksanakan ini secara konsisten, terintegrasi, terpadu, kompak, itu pasti bisa tercapai. Dan kita punya visi misi yang sama, bagaimana mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas, yang siap berkompetisi, karena kalau kita tidak sentuh ini masalah stunting, maka tahun 2035, sepertiga generasi bangsa Indonesia ini akan menjadi beban negara. Nah, kita sepakat supaya kita akan bisa bersaing dengan dunia internasional. Saya pikir ini komitmen kita bersama, dan bagi Bapak Ibu di pemerintah daerah kabupaten kota, tolong ini diinformasikan kepada pimpinan. Kemarin di beberapa daerah yang kami ikuti acara remote stunting itu langsung dipimpin oleh kepala daerah. Itu salah satu bentuk komitmennya. Yang kedua, bahkan sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, Pak. Ini luar biasa beberapa daerah. Jadi kami menghimbau, walaupun tidak ada ketentuan untuk menetapkan dalam perda, tapi sebagai salah satu wujud nyata dari aksi yang keempat itu ada komitmen dari pimpinan, tolong siapkan dengan bentuk peraturan kepala daerah, sehingga semua SKPD, semua stakeholder, semua unsur masyarakat juga libatkan secara maksimal, supaya kita bisa mewujudkan target nasional tadi, walaupun dari segi teori statistik katanya, teman BPS, ini agak sulit, tapi saya bilang kalau kita kompak pasti bisa tercapai. Ya. Kita sepakat cegah stunting. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edward, Pak Abdul Muiz atas statement penutupnya yang memberikan arahan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan pencegahan stunting, terutama untuk tahun depan gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz dan Pak Edward Sigalingging, beberapa poin bisa saya sampaikan. Pertama, bahwa target 14% itu tetap kita pegang. Dan itu harus menjadi PR bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita bekerja sama, Pak Edward tadi menyampaikan, ini harus masuk dalam semua dokumen perencanaan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Karena bagaimanapun, kabupaten kota dan provinsi juga punya program, punya kegiatan yang langsung terkait dengan percepatan pencegahan stunting. Untuk mendukung itu, maka pemerintah mengalokasikan DAK yang akan kita bahas berikutnya, karena bagaimanapun ini adalah prioritas nasional yang diturunkan kepada pemerintah kabupaten dalam pelaksanaannya. Satu hal yang terakhir disampaikan Pak Edward tentang komitmen Bapak Ibu sekalian. Pak Muiz juga menyampaikan di awal bahwa salah satu pilar, bahkan pilar yang pertama dalam strategi nasional adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan daerah itu sangat penting untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. Karena dengan adanya komitmen, maka sumber daya bisa dimobilisasi. Bukan hanya sumber daya keuangan, tapi juga sumber daya manusia. APBD bisa digunakan, bisa dioptimalisasi untuk percepatan pencegahan stunting. Data yang kami catat hingga bulan ini, Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota yang sudah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting itu ada 210 kabupaten kota, kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kami mendorong semua kabupaten kota prioritas untuk bersama-sama menandatangani komitmen tersebut. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa komitmen itu bukan hanya di tingkat presiden dan wakil presiden, tapi turun hingga ke kabupaten kota, bahkan hingga ke tingkat desa.
Nanti ke depan kita akan dorong agar 360 kepala daerah bersama-sama menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi ini harus saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Mais, Pak Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden, dan Pak Edward Sigalingging, Pelaksana Harian Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.